Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ya Mbak Mas mahasiswa untuk kita bahas agenda untuk program kerja ya atau apa rencana kegiatan untuk KKN di desa kelurahan ya Keramat Inggil. Ya, jadi mungkin apa namanya permulaan sebentar ya sepatah dua kata dari saya. Kalau dari hasil survei kemarin di hari apa hari Selasa kemarin tanggal 6 kalau tidak salah, ini memang desanya cenderung kalau saya lihat itu memang berupa kampung gitu ya, yang dimana kanan kirinya itu eh, apa tempat untuk pariwisatanya sepertinya belum belum ada gitu ya. Tapi sepengetahuan saya kemarin sudah saya catat itu ya ada beberapa UMKM yang mungkin bisa diajak untuk kerjasama itu. Dan saya lihat di grup di kelompok 77 itu sudah mencatat 5, tapi yang diajak baru yang mau diajak sekitar 2 ya. Gitu. Ya monggo kita diskusikan dulu ya kita sampai paparkan dulu rencana program kerja tiap divisi yang nanti akan saya berikan feedback atau masukan baru nanti kita putuskan ya kira-kira final dari program kerjanya itu apa itu. Monggo Mas Bagus Firdaus untuk mengkoordinasikan apa namanya divisi siapa dulu yang akan mempresentasikan program kerjanya. Silakan Mas. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tresna, selaku dosen pembimbing lapang, dan selamat pagi juga teman-teman kelompok KN 77. Di sini kita akan memaparkan tentang program kerja yang akan dilaksanakan dari masing-masing divisi. Yang pertama mungkin dari divisi ekonomi kreatif, silakan memaparkan program kerjanya. Ini pakai PPT atau Ya Mbak, enggak usah? boleh, silakan. Lebih baik ada PPT-nya Mbak, biar Benar. pas. Laptop Bapak gimana? Laptop saya nggak bisa ini, laptopnya lemot untuk share Oh, screen. perwakilan mungkin anggota divisi yang lain. Jadi divisi yang lain apa, menampilkan PPT-nya, nanti Mbak Eva Yulia mungkin yang akan memaparkan itu juga bisa. Coba share di grup aja lo, tak bantu. Ya. Bentar ya, laptopku agak error. Untuk divisi yang lain mungkin bisa segera itu ya, biar tidak lama juga, bisa mempersiapkan juga filenya sehingga nanti tinggal bisa mempresentasikan program kerjanya nanti.
Mungkin dari divisi yang lain dulu mau memaparkan dari divisi ketahanan pangan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai koordinasi Divisi Ketahanan Pangan akan memaparkan tentang program kerja dari divisi kami. Hidroponik merupakan salah satu cara bercocok tanam yang memanfaatkan air sebagai media nutrisi yang akan langsung diserap oleh tanaman. Sedangkan deep water culture adalah salah satu sistem dalam sistem hidroponik yang diharapkan dapat mengatasi pemberian nutrisi pada tanaman dari akar sampai daun dan mengatasi serangan hama. Kramat Inggil merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Melihat dari lokasi tersebut yang berada di perkotaan yang tentu saja minim lahan kosong untuk bercocok tanam, berdasarkan tersebut, maka divisi kami memiliki sebuah program kerja yaitu pembuatan sistem hidroponik dengan menggunakan teknik deep water culture atau DWC. Next. Tujuannya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Kramat Inggil mengenai hidroponik. Yang kedua, memperkuat ketahanan pangan desa Kramat Inggil. Yang ketiga, bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang sempit di Desa Kramat Inggil. Untuk manfaat hidroponik sendiri yaitu kualitas tanaman terjamin, dapat menghindari penggunaan pestisida. Yang ketiga, hasil panen seringkali lebih besar daripada yang ditanam di tanah. Yang keempat, tidak membutuhkan ruang taman yang luas. Sasaran kegiatan bagi mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan. Untuk masyarakat desa mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa dalam bidang pembangunan daerah lingkup desa dan sekitar. Bagi UPN sebagai wadah untuk mengabdi masyarakat dan menciptakan kader-kader lulusan akademik yang handal. Next. Metode pelaksanaan, lokasi dan waktu pelaksanaan. Kuliah kerja nyata atau KKN tematik bela negara ini dilaksanakan di Desa Kramat Inggil, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik pada tanggal 7 Juli sampai 5 Agustus 2021. Rencana dan program kerja Divisi Ketahanan Pangan yaitu yang pertama, pembuatan sistem hidroponik, dan yang kedua, pembuatan sistem hidroponik menggunakan alat deep water culture atau DWC. Next. Selanjutnya ada mekanisme program kegiatan. Yang pertama, mekanisme pelaksanaan program kegiatan pembuatan sistem hidroponik ini dimulai dengan melakukan observasi atau survei ke lapang. Untuk mengetahui kondisi lapang seperti apa dan sebaiknya diletakkan di mana. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan survei, mahasiswa mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan sistem hidroponik tersebut. Ketiga, setelah alat dan bahan yang dibutuhkan sudah tersedia, kemudian mahasiswa mulai menanam benih ke dalam alat yang sudah dirancang dengan memotret atau memvideo kegiatan untuk digunakan sebagai media pembelajaran
dikarenakan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan sosialisasi secara offline yang melibatkan banyak orang. Yang keempat, setelah sistem hidroponik sudah berhasil dibuat dan benih sudah mulai tumbuh, maka alat tersebut bisa dibawa ke lokasi KKN untuk dilakukan perawatan selanjutnya. Perawatan hidroponik dilakukan secara berkala dan rutin untuk menjaga keberlangsungan hidup tanaman tersebut. Setelah tiba masa panen, maka tanaman yang ditanam pada media hidroponik tersebut dapat dipanen dan dimanfaatkan oleh warga desa Keramat Tinggil tersebut. Next. Berikut merupakan anggaran keuangan kegiatan divisi ketujuh. Nah, kebutuhannya antara lain adalah bak hidroponik ukuran 36, 30 sampai 12, tutup infraboard, rockwool, netpop, jarum takaran nutrisi, nutrisi AB mix sayur daun, benih kangkung bangkok, benih bayam hijau, benih sawi kasicin, nampan, gelas takar 1 liter, dan ongkir. Total semuanya ada 182.000. Next. Demikian proposal kuliah kerja nyata ini kami susun sebagai pedoman KKN. Kami mengharapkan kerjasama dari partisipasi semua pihak, baik dari universitas maupun dari semua unsur perangkat kelurahan, Keramat Tinggil, Kecamatan Gresik, sehingga program yang telah kami susun dapat terlaksana dengan baik dan lancar, serta dapat terselesaikan pada tepat waktunya. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Mbak. Ini untuk yang apa namanya ketahanan pangan ya. Oke, Pak. Kira-kira sebentar ya. Mau berapa titik yang mau ditempatkan untuk hidroponiknya ini? Kemarin sempat survei Pak, rencananya diletakkan di bank tanaman di sekitar situ aja Pak. Terus udah dapat kontak dari pengurus bank tanaman. Saya tanya apakah diizinkan gitu Pak. Kata beliau, sebentar ya Mbak, saya rundingkan dengan anggota yang lain, baiknya diletakkan di mana, soalnya bank tanaman lahannya juga nggak begitu luas. Apakah nanti ditaruh di rumah warga atau gimana? Diinfokan kembali. Itu di RT mana ya? Kemarin saya sudah ke sana, cuman kan memang modelnya kampung. Ya walaupun ada beberapa titik yang ada lahan kosong atau tanah kosong itu mungkin bisa. Itu sepengetahuannya Mbak di mana itu? Kemarin belum sempat nemu lahan kosong sih Pak. Jadi rencananya di bank tanamannya itu di sebelahnya kantor kepala desa atau kantor itu Pak, nggak tahu. Iya. Ya itu Mbak, sekali lagi karena kemarin itu saya sempat, mungkin Mas Andrian saya juga ngelihat ya kemarin ikut survei pertama, di situ ada hidroponik ya. Mungkin dari kegiatan KKN dari mana ya, kelompok atau universitas sebelumnya mungkin itu terbengkalai, artinya nggak kepake gitu. Jadi ya cuman ada fisiknya ada, cuman setelah pemberian ya, atau penyerahan hidroponik itu ke masyarakat atau ke warga, yaitu mungkin bisa dikomunikasikan, artinya agar nanti tanaman hidroponik itu bukan hanya simbolis untuk penyerahan, tapi juga nanti ada tindakan untuk perawatan atau nanti ada kegiatan yang berkala yang nanti bisa
dirawat oleh warga di situ gitu loh. Karena sayang sekali kalau memang nanti jadi hidroponik di kegiatannya kelompok 77 ini bisa berjalan, tapi pasca itu kan kita nggak tahu nanti mau hidroponik itu mau dibiarkan atau gimana itu sayangnya di situ sih kalau hidroponik. Kalau beberapa saran saya yang lain, ini mungkin saya kombinasikan ya. Kalau dari kegiatan-kegiatan dari kelompok lain ya, yang mungkin bisa saya berikan saran. Sebentar. Nah, kalau di kelompok yang lain yang mungkin ya kebetulan memang daerahnya ada potensi, misalnya di daerah nelayan gitu ya. Ini misalnya, tapi ini nanti bisa diadopsi. Kalau di kelompok lain itu ada potensi budidaya untuk jamur tiram. Memang wilayahnya berdekatan dengan pelabuhan ya, dan orang-orangnya memang sudah lama berbudidaya jamur tiram. Nah itu yang mereka tawarkan solusinya itu bagaimana nanti packaging dari produk budidaya jamur tiramnya, atau kalau bisa misalnya. Nah ini kalau opsi dari saya, kalau memungkinkan menanam tanaman yang atau tanaman herbal yang kaitannya untuk peningkatan imunitas tubuh, terutama di masa COVID seperti ini. Itu kan memang sudah bisa masuk ke ketahanan pangan. Artinya orang-orang bisa memanfaatkan ya tanaman yang bisa ditanam sendiri di depan rumah ya, lalu misal daun sereh atau daun tanaman mengkudu atau apa yang lain yang kaitannya untuk imunitas tubuh di masa COVID seperti ini. Nah, itu artinya kan ketahanan pangan. Orang bisa menanam sendiri ya dengan biaya yang tidak mahal tapi manfaatnya besar gitu. Nah, ini idenya ya bisa Mbak Mas tentukan dulu. Ya kira-kira tanaman apa yang bisa ditanam ya dan bisa cepat tumbuh misalnya seperti itu. Atau bisa berupa bantuan ya, non tunai ya, yang non tunai jangan tunai ya, yang non tunai, karena yang tunai sudah diberikan oleh pemerintah. Kalau yang non tunai misal nanti ditemui di situ ada keluarga yang kurang mampu, bisa kita berikan bantuan itu ya. Tapi sekali lagi kalau berbicara terkait dengan anggaran, kalau anggaran yang dari UPN nanti ya sepertinya nanti diberikannya untuk pelaksanaan, belum sekarang. Jika mengadopsi dari kelompok lain, memang harus iuran dulu ya, ada yang sekitar 80.000 ya per orang. Itu silakan sesuai dengan kemampuan masing-masing mahasiswa. Ya artinya untuk ketahanan pangan ini kalau bisa ya monggo hidroponik enggak apa-apa. Cuman ayo digali ide-ide lain yang tidak hanya hidroponik saja gitu loh. Kalau hidroponik memang sudah umum, Mbak, sudah cukup umum ya, cukup banyak dan hasilnya seperti itu memang. Jadi kalau kemarin saya real sendiri, kemarin saya lihat di kampung RT berapa saya lupa ya, di Keramat Inggil itu kita temui ada hidroponik, pipanya ada, ya sambungannya ada, tapi tanamannya nggak ada gitu. Ya, itu kan sayang sekali kalau ya cuman cuman ditaruh gitu toh ya. Ya gitu sih Mbak ya. Mohon digali kembali lah ya. Kira-kira yang untuk divisi ketahanan pangan program kerjanya apakah cukup hidroponik saja atau ada program-program yang lain? Ya. Saran saya yang mungkin ya memang kendalanya pertama memang diskusinya susah ya karena daring. Kalau luring mungkin lebih mudah. Nah, solusi dari saya itu ya, misal di satu divisi ada 5 orang. Dari 5 orang nanti 2 orang ya
sebagai apa ya, surveyor atau apa namanya, mahasiswa yang survei di tempat ya, yang berkomunikasi dengan warga setempat, sedangkan misalnya ada mahasiswa yang lain yang mungkin berhalangan atau lokasi rumahnya jauh dari kota Gresik. Nah, itu bagian eksekutor. Maksudnya eksekutor adalah mungkin yang bagian mengkonsep atau bagian yang membuat, kalau misalnya nanti itu berupa bukan kegiatan yang fisik ya, artinya yang non fisik seperti membuat animasi atau membuat video atau sebagainya, itu bisa berkontribusinya di situ. Artinya setiap orang di masa pandemi seperti ini masih tetap bisa beraktivitas, masih bisa memberikan luaran atau kontribusi di tiap divisinya. Ya, jadi tidak ada alasan, Pak saya jauh, saya ya gimana caranya ya, apa namanya, bisa diatur kan. Jadi coba cari solusinya yang ideal seperti apa, yang tidak memberatkan, dan kegiatan KKN ini masih bisa berjalan gitu. Ya itu Mbak ya, mungkin dari saya. Monggo kalau ada tambahan-tambahan dari rekan-rekan yang lain yang mungkin saran saya juga monggo ditanggapi, enggak apa-apa. Silakan. Iya, izin masuk. Ya, silakan Mbak. Itu kemarin ada usulan kalau bikin pupuk, Pak. Itu tuh emang bisa, Pak. Termasuk ketahanan pangan juga, enggak? Gimana dari teman-teman ketahanan pangan mungkin bisa direncanain bikin pupuk. Iya, bikin pupuk, benar. Ini saya cerita lagi ya. Jadi ada kelompok lain juga yang memanfaatkan misalnya pupuk yang dari limbah, ya, limbah sayur, limbah buah atau limbah jamur tiram. Jadi kebetulan yang di kelompok lain itu ada limbah jamur tiram yang nggak pakai, entah itu busuk atau memang nggak laku atau gimana gitu ya. Nah, kebetulan kalau di Keramat Inggil yang saya lihat itu cukup banyak pasar ya. Di situ ada stand, ada toko, ada jual-jualan. Kemungkinan kalau misal Mbak Mas nanti nemui toko ruko gitu ya yang jualan sayur, bisa nggak apa-apa dikomunikasikan, Bu, Pak, mohon maaf ini kira-kira jenengan ada tidak ya apa namanya, mungkin apa sayuran atau buah-buah yang tidak laku, mungkin bisa kami manfaatkan untuk kegiatan KKN. Itu bilang saja enggak apa-apa. Itu. Jadi banyak opsi ya untuk pupuk itu. Bisa sayuran yang sudah basi, busuk ya, atau buah-buahan, sayuran yang mentah itu monggo ya, monggo. Banyak alternatif ya. Jadi artinya jangan berkutat di hidroponik terus gitu ya. Jadi masih banyak opsi yang lain gitu. Ya, seperti itu mungkin ya. Monggo kalau ada tanggapan, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih atas sarannya. Iya, iya. Itu ada masukan dari apa air kencing apa hewan ya. Ya, mengajak air kencing manusia ini. Ya, Pak. Ya. Itu mungkin bisa. Ya, artinya banyak opsi, Mbak. Ya, banyak opsi ya. Dengan harga yang murah tapi apa namanya bisa memberikan impact yang besar. Oke, mungkin Mas Bagus ya, Mas Bagus itu Mas sudah Mas yang divisi ekonomi kreatif ya. Jadi kesimpulannya monggo dicari ide untuk yang tambahannya ya. Lalu sebentar, untuk ekonomi kreatif itu juga perlu ya nanti apa namanya ketahanan pangan, maaf. Ketahanan pangan ini apakah ada luarannya Mbak nanti? Luaran modul atau artikel? Karena ini bisa diambil satu ide dari ketahanan pangan ini sebenarnya. Misal tutorial untuk ya membuatkan modul untuk pembuatan pupuk kompos atau pupuk sayur atau apa gitu. Gimana? Luarannya mungkin? Halo?
Gimana Mbak Sabeti tadi? Mbak, monggo ditanggapi terkait dengan luarannya ini yang belum ada sepertinya. Sebentar Pak, untuk luarannya ini masih dirunding sama teman-teman. Ya, ya. Ya itu ya. Jadi harus ada luarannya, Mbak. Kalau menurut saya, karena ini masuk ketahanan pangan, bisa modul atau apa namanya, atau artikel ya, artikel ilmiah. Gitu. Tapi kalau misal nanti ada divisi yang membackup untuk luaran artikel atau modul, ya enggak apa-apa. Ya. Coba nanti kita periksa dulu, kira-kira ada enggak yang sudah menjanjikan itu luarannya itu seperti apa. Oke Mas Bagus, itu sudah yang divisi ketahanan pangan. Monggo dilanjut untuk divisi yang lainnya. Baik Pak, divisi ekonomi kreatif mungkin sudah siap. Ya, silakan. Mungkin bisa diperbesar. Di slideshow Mas, F5, F5. Baik, saya mulai ya Bapak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Ekonomi Kreatif akan memaparkan program kerja yang akan kami laksanakan di KKN Kelurahan Keramat Inggil. Divisi Ekonomi Kreatif ini rencananya ada dua proker. Yang pertama itu membantu memasarkan produk UMKM. Yang kedua nanti ada pelatihan pembukuan keuangan digital. Boleh dibawa selanjutnya, Mas? Bisa ke bawah. 5 UMKM yang rencananya kita akan berdayakan itu ada 5. Yang pertama itu ada UMKM makanan khas Trenggalek. Yang kedua UMKM pusat oleh-oleh Bunda Fitri. Yang ketiga UMKM madu bawang lanang. Yang keempat UMKM rumah daur ulang Anindita. Dan yang kelima itu ada UMKM pentol dan pisang goreng. Nah, untuk 5 UMKM ini setelah saya chat, setelah saya WA, mereka mau dibantu pemasarannya. Akan tetapi dari 5 ini yang mengirimkan produk UMKM-nya hanya sampai saat ini masih 3. Yang 2 chat saya cuma dirit saja Bapak. Padahal awalnya mereka mau sih sebenarnya kalau dibantu pemasarannya. Ke bawah
Untuk programnya, pemasarannya, kita pakai tiga media. Yang pertama itu marketplace, kita lebih fokusnya nanti ke Shopee. Yang kedua itu kita pakai media sosial, kita fokusnya di Instagram sama TikTok. Dan yang terakhir itu di website. Untuk ekonomi kreatif udah minta bantuan dari PDD untuk buatkan website, dan websitenya namanya UMKM Kelurahan Keramat Inggil. Nanti untuk Shopee itu kayak seperti kita bikin konten tutorial gimana sih cara berbisnis di Shopee, mulai dari download sampai upload produk UMKM di Shopee, kita nanti bikin tutorialnya. Yang kedua di Instagram sama TikTok itu sama, tapi untuk TikTok sendiri nanti kita juga bantu membuat videonya, video kayak seperti promosi-promosi produk seperti yang dengan konten-konten dikemas dengan konten-konten yang ada di TikTok seperti itu. Untuk websitenya, nanti rencananya kita websitenya itu ada 5 produk UMKM yang akan kita di-upload di website UMKM Keramat Inggil. Nanti ada nama-namanya, terus produk-produknya ada apa aja sih, nanti kita taruh di websitenya juga. Next. Boleh dilanjut. Selanjutnya yaitu proker kita yang kedua itu pembukuan keuangan digital. Maksudnya kita kayak pakai aplikasi namanya Ekraf itu setuju kita pakai aplikasi namanya Buku Kas. Nah, nanti kita download aplikasi itu, sama kita juga bikin konten tutorialnya gimana cara downloadnya sampai gimana cara pemakaiannya. Nanti kalau sudah kontennya sudah jadi, kita kirimkan ke UMKM itu. Selama ini saya lihat kan, saya sebenarnya udah chat satu persatu apakah mereka memakai pembukuan keuangan pakai digital seperti itu, pakai aplikasi seperti itu. Mereka jawabnya belum, masih dilakukan konvensional, jadi dicatat di buku itu. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, teknis pelaksanaan. Rencananya dari divisi Ekraf ini kita optimalkan dalam membuat grup WA UMKM. Kenapa sih kita nggak bikin pemberdayaan di Zoom atau di Meet? Salah satu kendalanya itu kan mereka semua saya chat itu rata-rata itu udah orang tua. Jadi apalagi chat saya itu sering banget cuma dibaca aja, nggak mereka respon. Jadi kalau kita ajak di Zoom pun kayaknya mereka juga akan koordinasinya pun agak susah. Jadi kita mendingan lewat dimaksimalkan nanti di grup WA. Jadi setiap konten tutorial yang udah kita buat nanti kita share di grup WA. Nanti kita tanya ke UMKM-nya apakah sudah jelas atau ada yang ditanyakan seperti itu. Nanti kalau sudah konten-kontennya jadi, kita juga nanti rencananya mau membantu mempromosikan hasil konten di sosial media masing-masing, khususnya teman-teman dari kelompok 77 juga nanti bisa buat ikut mempromosikan di medsosnya masing-masing. Selanjutnya. Nah, seperti yang saya udah katakan tadi, kalau sampai hari ini tadi pagi hanya ada 3 UMKM yang mengirimkan foto produknya, sisanya masih belum merespon. Saya cuma girit saja, saya sebenarnya juga agak nggak enak gimana gitu. Mungkin bapaknya sibuk, saya tahu, mungkin bapaknya jualan atau gimana, jadi nggak sempat memfotokan produknya. Tapi saya udah setiap pagi sebenarnya udah chat, tapi cuma yang 2 UMKM itu cuma diri saja. Padahal mereka awalnya mengatakan
bahwa mereka sangat mau dibantu dalam pemasarannya. Tapi setelah saya minta tolong untuk mengirimkan produknya, mereka belum mengirimkan sampai sekarang. Yang belum mengirimkan itu ada UMKM dari madu bawang lanang sama UMKM pentol dan pisang goreng. Lainnya sudah mengirimkan produknya. Begitu, Bapak. Oke, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, kalau secara draft cash planningnya sudah bagus ya. Jadi memasukkan produk UMKM, pembukuan keuangan digital pakai aplikasi buku kas ya. Pertama, mungkin kendala teknisnya benar ya. Memang kalau kegiatan seperti ini ketika melibatkan atau partisipannya itu orang tua yang sudah mungkin berumur, itu memang sulit ya. Apalagi terkait dengan kemahiran menggunakan atau mengoperasikan perangkat lunak gitu ya, atau device gitu. Nah, sejauh ini yang dua UMKM intinya yang lancar, Mas, Mbak, artinya yang secara komunikasi oke ya, terus bisa mengoperasikan aplikasi itu yang toko yang mana, UMKM yang mana, Mbak? Untuk yang fast response chatnya itu ada 3 UMKM. Yang pertama UMKM makanan khas Trenggalek, yang kedua itu UMKM oleh-oleh Bunda Fitri, sama UMKM daur ulang Anindita itu yang limbah. Oh iya. Kalau saya lihat dari itu ya, saya lihatnya dari fisiknya, dari rumah mungkin ya. Itu memang open kan, orangnya rukonya memang cukup besar dan juga dia buka toko, bukan rumahan, dia ada rukonya memang. Sedangkan yang dua itu yang bawang lanang sama yang satunya, Mbak ya, yang apa itu satunya saya lupa. Pentol itu memang kan pisang goreng. Nah, itu kan rumah ya, dia kan rumah. Jadi ya mungkin secara komunikasi tertutup gitu. Tapi enggak apa-apa, namanya juga dari kita kan ambil sampel 5 orang, 5 UMKM, ya misalnya 3 dulu enggak apa-apa, Mbak. Jadi kita ambil 3 dulu, kalau memang itu yang bisa diajak ya sudah enggak apa-apa. Yang penting 3 itu bisa kita maksimalkan ya. Mulai dari, atau gini, ada opsi lain, misal ibunya itu atau bapaknya mempunyai anak gitu ya, anak yang mungkin seumurannya sampean atau di bawahnya yang mungkin sekarang ada di rumah, itu dimintai tolong untuk bisa membantu bapak ibunya seperti itu loh. Jadi kalau misal ada informasi atau istilahnya ada link-link yang kita kirimkan, sebuah video atau aplikasi dari TikTok, apalagi orang-orang yang sudah berumur kan nggak mungkin buka TikTok kan gitu. Nah, itu artinya kan perlu edukasi untuk menggunakan aplikasinya. Itu saran saya agar bisa dibantu oleh anaknya gitu loh. Itu harapannya seperti itu sih. Sehingga tidak memberikan kendala di kegiatan ini gitu. Karena saya sendiri juga ada pengalaman waktu itu membuat kegiatan untuk jangankan buat kegiatan, meminta peserta untuk masuk ke Zoom ya itu sulit ya, apalagi kalau sudah berumur 40-50 kadang juga kesulitan buka Zoom, nggak paham. Jadi benar memang kalau gitu mending dibuatkan WAG aja ya, WhatsApp group aja gitu. Tapi untuk yang sudah berumur kalau bisa dibantu sama anaknya sehingga bisa lebih mahir ya, lebih cekatan untuk bisa membalas. Lalu sebentar, yang aplikasi buku kas itu sudah tersedia di mana, Mbak? Di Play Store ada ya? Ada, Pak, di Play Store ada. Kira-kira ada limited feature-nya enggak? Maksudnya mungkin ada layanan yang dibatasi atau gimana gitu? Atau free atau gimana? Setahu saya itu free sih, Pak. Jadi bisa di-download. Jadi itu aplikasinya gratis. Iya. Ya itulah ya. Itu kan kembali lagi kan kalau untuk menggunakan pembukuan keuangan digital
Berarti kan si UMKM juga harus paham kan cara mengoperasikannya. Nah, itu juga gampang-gampang susah ya. Walaupun sampean buatkan video ya, video tutorialnya, videonya juga harus menyesuaikan gitu. Jadi saran saya semoga aja bapak ibunya itu ada yang mendampingi gitu. Ya, ada yang mendampingi gitu. Tapi secara ide sudah baik sih, sudah bagus. Luarannya apa Mbak nanti kira-kira selain video? Ini saya lihat tiap divisinya masih belum ada yang menentukan itu luaran untuk modul sama artikel. Nah, itu memang belum dibagi sama BPH-nya. Apa dari kita divisi sendiri yang menentukan? Ya, jadi kan kemarin kita sudah diskusikan. Jadi tiap tema wajib sama tema penunjang itu setidaknya nanti ada 2 luarannya. Ya, yang diambil dari tema wajib sama penunjang. Baik yang modul sama artikel gitu. Nah, ini kan ekonomi kreatif masuk yang wajib, jadi harus ada 1. Misalnya buat dari modul gitu ya, modul tutorial pemanfaatan aplikasi pembukuan keuangan digital, misalnya seperti itu. Nah, itu boleh, ya, jadi modul. Nah, kalau artikel juga boleh, gitu. Artinya dua-duanya tercapai gitu Mbak. Ya. Tapi kemarin emang Andrian itu menginstruksikan ekonomi kreatif kayaknya kita bikin modulnya gitu. Tapi emang nggak dibahas secara mendetail sama Andrian. Ya saran saya itu apa namanya? Ya sampean request saja bahwa nanti divisi ekonomi kreatif berkontribusi juga di modul ya, pembuatan modul. Sehingga nanti yang divisi-divisi yang lain juga bisa berkontribusi, entah nanti yang bagian artikelnya atau modulnya juga boleh ya, tapi dari divisi yang lain. Itu Mbak ya. Iya Bapak. Ya cukup Mbak. Ya cukup. Terima kasih ya, sudah bagus rencananya. Lanjut Mas Bagus untuk kelompok yang lain, divisi yang lain. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya untuk divisi inovasi pembelajaran daring, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari divisi inovasi pembelajaran secara daring memiliki proker membuat website kumpulan dari materi-materi yang digunakan oleh anak-anak murid yang bersekolah tingkat SD dan SMP. Maaf Mas, ada yang dipaparkan tidak ya? PowerPoint mungkin? Kita membuat video karena Mas, PowerPoint-nya ada? Halo? Mas? Maaf Pak, tidak ada. Karena tidak ada. Akhir-akhir ini sakit Pak. Saya sebagai koor, jadi susah koordinasi karena beberapa hari ini saya sakit. Oh, ya. Ya sebentar. Atau gini aja di divisi lain dulu. Nanti Mas Trisna Ramadan buat ini aja, buat poin-poin saja. Kira-kira yang mau direncanakan apa? Nggak apa-apa, singkat saja Mas. Dalam 1 slide atau 2 slide dituliskan dulu rencananya apa, biar saya mudah mencatatnya. Terus kalau sudah dibuat nanti monggo disampaikan lagi, gitu ya. Dibuat sebentar aja, dibuat list, nanti monggo nanti baru bisa disampaikan. Gitu Mas ya. Ya. Monggo yang divisi lain Mas Bagus ya, yang lain dulu. Selanjutnya untuk divisi inovasi TTB, silakan.
Di mana inovasi TTG? Sudah? Kayaknya koornya belum ada. Kalau begitu yang Ini masih dipersiapkan, Pak, untuk TTG. oh, oke. Yang lain, apalagi yang lain, Mas? Yang lain. Yang edukasi vaksin dan protokol kesehatan. Ya, silakan. Ya, sebentar nunggu share screen, Pak. Ya, ya. Oh ya, wes anak TTG dulu ini. Oh, Ya, ini Assalamualaikum. yang mana dulu? Yang TTG dulu atau yang mana ini? TTG dulu itu, Bu. Sudah terlanjur. TTG dulu, ya. Ya, monggo, Iya. monggo, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari divisi TTG, yaitu ada Alfai Abid selaku koordinator, saya Febriana Pungki, Bayu Sastra Dewangga, dan Afif Ma'rufi. Next. Jadi rencana kami yaitu program kerja pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan atau sebagai antibakteri. Pemakaian hand sanitizer berbasis alkohol lebih disukai karena mudah dibawa kemana saja. Hand sanitizer adalah salah satu cairan antiseptik yang merupakan desinfektan dengan kandungan minimal 60% alkohol. Beberapa jenis hand sanitizer mengandung senyawa seperti gliserol untuk mencegah kulit kering. Jenis hand sanitizer non-alkohol dapat mengandung benzalkonium klorida. Tujuan dari pembuatan hand sanitizer ini yaitu untuk membantu warga dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Kemudian untuk manfaatnya yaitu mampu mengurangi bakteri, kuman, dan virus yang menempel pada tangan manusia. Untuk sasarannya sendiri yaitu warga sekitar di daerah Kelurahan Kramat Inggil. Selanjutnya yaitu petunjuk teknis. Yang pertama, teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh masyarakat Kelurahan Kramat Inggil. Selanjutnya menentukan konsep dari teknologi tersebut sehingga disepakati untuk membuat hand sanitizer yang dibutuhkan oleh warga Kelurahan Kramat Inggil dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, tahap kedua menentukan banyak hand sanitizer yang akan dibuat atau diproduksi serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, tahap terakhir yaitu membuat hand sanitizer dan berlanjut dengan pembagian kepada warga Kelurahan Kramat Inggil. Sekilas info Pak Tetap, yaitu penentuan inovasi kita menggunakan hand sanitizer itu dikarenakan pada emang survei pertama dan kedua kita nggak ada yang ikut, kemudian dari hasil survei kedua di mana dari hasil warganya itu banyak yang positif dan kita mempunyai pikiran lebih baik menggunakan hand sanitizer agar lebih ke masing-masing. Dan kemudian pada tahap kedua yaitu menentukan banyaknya, ini kita hanya mempunyai parameter sekitar 50 biji. Nah ini 50 biji itu kita masih belum tahu ini 50 ini buat satu desa atau buat apa. Pokoknya kita hanya mempunyai parameter cuma 50 dulu. Nah untuk kebutuhan bahan dan anggaran dananya seperti pada hand sanitizer cair berstandar WHO, di mana bahan yang digunakan alkohol 96% sebesar 5 liter dengan harga 70.000, dengan hidrogen peroksida 3% 250 ml sebesar 15.000 dan gliserol 98% sebesar 1 liter dengan harga 35.000. Kemudian dengan Aquades sebesar 500 ml sebesar 10.000. Kemudian untuk essential oil dengan harga 60.000 dan botol hand sanitizer sebesar 100 ml dengan banyak 55 botol.
Ini karena saya lebihkan agar nanti ada yang lebih-lebih mungkin, dan total kebutuhannya berkisar Rp300.000 dan perkiraan jadi sekitar 50 botol. Adapun selanjutnya yaitu diagram alir pembuatan. Yang step pertama yaitu terlebih dahulu kita menyiapkan alkohol 96% sebanyak 4.165 ml. Setelah itu dicampurkan dengan hidrogen peroksid sebanyak 208,6 ml. Baru setelah dicampur dengan hidrogen peroksid kita campur untuk menjadi homogen. Setelah itu dicampurkan dengan gliserol 75 ml dan diaduk. Setelah semua telah dicampur, ditambahkan dengan essential oil 100 ml dan yang terakhir adalah aquades 450 ml. Baru nanti dimasukkan ke dalam botol per tiap 50 ml-nya tadi. 100 ml. Maaf, 100 ml. Sekian dari PTG. Mohon maaf ada salah kata. Ya, terima kasih Mas. Untuk divisi inovasi TTG, yang pertama itu mungkin hand sanitizer ya. Kalau saya lihat kan memang bukan ini ya, bukan hand sanitizer dari bahan-bahan alami, tapi memang bahan kimiawi semua. Nanti apakah siapa ya intinya yang menjamin artinya itu nanti digunakannya aman gitu. Apa itu karena itu bahannya sudah umum atau gimana Mas? Oh, ini saya ambil referensi yang ada di YouTube yang dijelaskan oleh dosen dari UI Pak. Itu ya di CNN saya Pak. Ya memang ada yang toksik Pak di sini. Ya ini H2O2-nya toksik, mungkin kita gunakan yang lebih sedikit saja. Dan alkoholnya ini tinggi, mungkin kan dikasih aquades nanti kadarnya turun. Jadi ya itu Mas, artinya sebelum nanti diberikan ke warga dipastikan dulu nanti sama coba dulu kan ya di tangan. Ada enggak nanti efek-efekmu 1 hari 2 hari, nanti kalau sudah 3 hari nggak ada apa-apa ya sudah aman, monggo disebarkan. Jangan sampai nanti hand sanitizer ini kan memang agak apa ya, ini bahan kimiawi yang ditakutkan nanti menimbulkan iritasi kulit atau gatal-gatal atau gimana yang kita belum tahu gitu loh. Itu mohon jadikan perhatian juga ya agar luaran bahan hand sanitizer ini juga aman dipakai gitu. Terus Mas, untuk ini divisi inovasi teknologi tepat guna, kira-kira ini enggak apa-apa, saya enggak bolehlah kalau hand sanitizer. Kira-kira ada ide tambahan enggak yang lain gitu loh. Misalnya tempat cuci tangan gitu ya, atau pupuk sebentar. Iya Pak. Ada itu kan hand sanitizer yang langsung botolan. Sebenarnya ada juga opsi-opsi yang lain, misalnya ada hand sanitizer yang pakai botol otomatis, pencetannya otomatis, jadi pakai sensor nanti kayak gitu. Terus ada juga tempat cuci tangan, terus pakai sensor juga bisa. Monggo, gimana kira-kira? Ada ide yang lain mungkin. Tadinya sudah punya ide buat wastafel, tapi kayak hasil surveinya itu katanya itu sepi dan sekarang lagi PKKM. Nanti takutnya kayak pangan tuh Pak, membuat hidroponik ya emang dipakai tapi setelah itu nggak kepakai itu Pak. Kan kayak tempat cuci itu ya susah, dan pembangunan sama bahan alatnya itu perawatan juga Pak. Kena panas itu nanti juga berlumut. Gini Mas, menurut saya misal kita ambil satu RT saja, nggak usah banyak-banyak dulu kan sebagai sampel percontohan. Misal ada ketua RT yang open ya, yang mau diajak koordinasi misalnya. Kalau saya lihat memang beberapa rumah itu yang di sana ada yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Di situ aja bisa dilihat bahwa, dan termasuk itu ya mungkin masker juga, mungkin orang di sana entah ada yang peduli atau tidak. Nah, artinya
kan nggak mesti semua RT kita buatkan tempat cuci tangannya atau wastafelnya, tidak. Karena misalnya ada 44 RT di situ kan nggak mungkin semua. Nah itu jadi contoh saja. Jadi ada satu RT misalkan dibuatkan tempat cuci tangan, ya monggo. Biarkan nanti RT yang lain kalau mau pengen niru, ya nanti bisa berkomunikasi gitu. Ini kan hanya sebagai contoh saja, Mas. Iya, Pak. Itu yang tempat cuci tangan ya. Iya, Pak. Karena Saya juga punya niat buat hand sanitizer yang otomatis, cuma ini minim pengetahuan jadi nggak terlalu bisa digantungkan gitu loh, Pak. Ya sudah mencoba beli alatnya, komponennya, tapi kayak skripnya itu yang di literatur saya nggak dikasih, jadi saya ngetik ulang dan keberhasilannya tuh masih kurang jamin gitu, Pak. Jadi gitu. buat sampingan aja gitu saya. Ya sudah beli komponennya, cuma masih ada yang belum sampai gitu. Ini Mas Alfai ini dari prodi mana, Mas? Teknik kimia. Oh, teknik kimia, tapi bisa utak-atik itu ya? Kalau sekedar masang-masang sama solder gitu mudah, Pak. Tapi gitu kalau ya? jenis programan itu ya otodidak gitu, Pak, lihat di YouTube itu, tapi keberhasilannya kurang tahu, Pak. Atau saya sambungkan nanti sama kelompok 76 yang mungkin dia juga akan buat hand sanitizer tapi yang otomatis. Ya, pakai Arduino itu, Pak, saya. Ya itu coba saya kalau mau ya nanti saya hubungkan ke kelompok kelompok TTG juga di 76. Mereka juga buat gitu ya. Mungkin nanti Isaman dapat info ternyata nggak butuh Arduino misalnya. Dia ada apa gitu, monggo. Ya, ini coba sebentar. Tadi itu saya juga screenshot kok. Sini. Dispenser hand sanitizer. Ya, nanti saya coba kirimkan di grup aja ya. Aku nggak bisa melampirkan ini. Ya wis. Itu Mas, artinya ayo digali lagi yang TTG itu kira-kira apakah hanya terbatas hand sanitizer saja gitu loh. Jadi monggo ya. Ya saya harap sih ini ya tiap divisi itu bisa ya walaupun saya ngerti ya, saya paham kondisinya seperti ini ya, pandemik seperti ini. Tapi ayo semangatnya ya, terus kesulitannya terutama itu dikuatkan ya. Gimana caranya bisa rembuk bareng, gimana caranya bisa diskusikan benar-benar ya, dimatangkan. Kira-kira apa sih yang mau kita kontribusikan kepada masyarakat itu apa? Gitu. Ya. Gitu. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, tapi tidak mengurangi kualitas dari kegiatan KKN. Memang sulit, Mas. Memang sulit di masa seperti ini sulit. Tapi ya tetap kita usahakan gitu. Ya. Ini Mas Alfa ini domisili mana, Mas? Saya di Tuban, Pak. Tuban ya. Berarti nanti yang mengeksekusi di tempat siapa nanti? Mungkin itu Pungki juga bisa, Pak. Ya karena kan di sini ada beberapa titik penyekatan. Artinya ya mungkin di yang rekan-rekannya mungkin divisi di berdomisili Gresik aja yang eksekusi gitu loh. Sedangkan Mas Alfi nanti bisa membuat konsepnya atau mengarahkan atau membuat di kontribusi di animasi atau digital ya yang tidak perlu ke sini gitu loh. Mungkin bisa saya kirim kalau sudah jadi alatnya, saya kirim ya. apa gitu. Benar bisa seperti itu. Ya Mas, itu mungkin ya sudah cukup ya. Monggo nanti digali lagi kalau ada yang mau itu. Termasuk itu ya luarannya ya. Dikondisikan artinya apakah nanti modul atau artikel, apakah yang TTG nanti yang mau
menuliskan atau gimana, harus ada itu. Baik, Pak. Ya, Mas Bagus sudah Mas yang divisi TTG, lanjut ke pembelajaran daring ya tadi belum ya? Sudah siap, Pak. Tapi sudah siap. Oh sudah. Kalau Monggo, monggo yang sudah siap monggo. Sebentar, Pak. Iya, iya. Ya untuk sekedar informasi, mungkin kalau ada rekan-rekan yang mohon maaf ya terkonfirmasi positif, sementara untuk bisa istirahat dulu ya. Artinya jangan jangan kepikiran terkait dengan KKN ini dulu ya. Silakan difokuskan untuk pemulihan atau recovery badan ya. Atau monggo nanti dilaporkan ke ketua kelompoknya, nanti biar ketua kelompoknya menyampaikan ke saya gitu. Ya, dan saya akan menyampaikan kembali ke LPPM ya. Ada kesulitan Mas Trisna Ramadan? Nggak ada, Pak. Soalnya cuman buat website gitu, sama bikin video tips dan trik. Enggak, ini sharing screen-nya, bisa enggak sekarang? Nunggu Mas Yusa. Di mana Masnya? Sudah? Oh ini. Ini bisa saya informasikan. Ya, ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Divisi Inovasi Pembelajaran Daring memiliki proker lanjut. Memiliki proker membuat website kumpulan dari materi-materi pembelajaran yang didapatkan dari website-website dan juga video penjelasan dari YouTube untuk jenjang SD dan SMP, beserta membuat video tips dan teks pembelajaran daring yang efektif secara menarik. Jadi proker kami ini membuat website yang dimana mengumpulkan materi-materi pembelajaran untuk memudahkan pelajar dalam mencari materi tersebut secara daring. Lanjut. Tujuannya membantu pelajar memudahkan dalam mencari materi yang dibutuhkan selama pembelajaran daring. Lanjut. Untuk anggarannya, dalam menyewa hosting dan domain untuk website sekitar dari 10.000 hingga 30.000. Untuk sekarang hanya itu, Pak. Sudah, Mas? Ada tambahan lagi? Sudah. Mungkin Bapak mau menambahkan. Iya, banyak Mas. Gini sih, yang inovasi pembelajaran daring sebenarnya malah banyak lahannya ini. Oke, mungkin gini aja dulu sih, yang mungkin saya komentari ini dulu aja, yang hosting ya, artinya kira-kira dengan harga 10.000 sampai 30.000 itu ada memang. Ada tak Mas? Banyak yang untuk domainnya sendiri? Ada yang hosting. Gimana? Gimana Mas?
Maksudnya gimana, Pak? Izin melanjutkan. Ya, silakan, silakan. Untuk hostingnya ini saya udah cari di rumah hosting ini ada, Pak, yang 10.000 per bulan. Ini sudah gratis domain. Oh, gratis domain. Oh iya, rumah hosting ya. Oke. Nah, artinya gini, Mas. Nanti setelah KKN selesai gitu ya. Berarti website itu akan tutup. Ya. Ya itu sayang ya. Artinya cari opsi lain, Mas. Ya memang enggak, semua Pak. gimana? Kan sudah ada hosting itu, Pak. Jadi tinggal cuma memperpanjang aja. Iya, artinya apakah sama nanti mau atau ingin memperpanjang penyewaan hostingnya gitu loh, Mas? Mau saja, Kan itu nggak mau. Ya kalau websitenya dipakai ya. Kalau kepakai gitu ya, dievaluasi dulu ya. Ya. Artinya masyarakat atau anak-anak di situ mau enggak gitu ya. Nanti dilihat traffic log-nya aja. Maksudnya banyak yang pakai ya, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya tutup aja, Mas. Ya enggak apa-apa. Itu mungkin ya salah satu ide untuk pembelajaran daring. Sama niatnya berarti mengumpulkan materi-materi. Mungkin dispesifikan aja, Mas. Apakah SD atau SMP gitu ya. Misalnya SD, kira-kira mata pelajaran apa? Jangan general kalau menurut saya, karena nggak ada, kurang bermanfaat ya. Artinya nggak sampai ke tujuan. Jadi kalau misal di situ survei dulu aja ke anak-anaknya. Dik, ini sampean kelas berapa gitu. Ditanya aja nggak apa-apa secara personal. Terus nanti ternyata kelas 5, kelas 6. Nah, kira-kira ditanya lagi secara spesifik mata pelajaran apa yang sulit ya, mata pelajaran apa yang sulit. Nah, di situ nanti kan ternyata mata pelajaran matematika ya, atau apa yang hitung-hitungan misalnya gitu ya. Itu baru sampean bisa cari materi-materi tentang matematika. Entah itu berupa PDF atau PPT ya. Terus yang kedua, selain opsi pembelajaran daring melalui pengumpulan file ya, ada baiknya itu nanti dibuatkan, Mas, video animasi yang mudah, karena beda sekali. Kalau hanya berupa file, ya anak-anak nggak ada bedanya seperti membaca buku ya, artinya hanya baca, nggak diberikan pemahaman secara langsung. Tapi kalau video animasi itu kan tingkat pemberian pemahamannya cukup mudah, anak-anak lebih bisa menangkap gitu loh. Itu perlu diperjelas, artinya divisi pembelajaran daring itu mau yang mana gitu. Tapi misalnya nanti video animasi di-embeddedkan ya, ditanamkan ke di websitenya, monggo, nggak apa-apa, itu lebih bagus. Ada file PDF-nya, di bawahnya ada video animasinya, itu lebih bagus gitu. Ya, terus sebentar. Ada contoh-contoh yang lain, ya. Ada contoh-contoh yang lain. Misalnya membuat bimbel daring. Nah, ini saya tanya dulu, apakah di situ ada SD atau SMP enggak ya di situ yang bisa dikunjungi, Mas? Kemarin nggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Sebentar, saya coba lihat ya. SD Keramat Unggil. Nggak ada. Izin masuk, Pak. Oh iya, silakan, Mbak. Itu katanya teman-teman di situ ada TPQ sama ada TK, apa kayak playgroup gitu loh, Pak. Kalau SD sama SMP katanya nggak ada di situ. Gitu ya? Iya. Sebentar. Oh ya, ini ada. Sebentar. Kelompok belajar Intan Permata, Jalan Kapten Dul Asim 9/36. RT 10 RW 03 Gresik. Nah, itu ada.
kelompok belajar, berarti ya taman kanak-kanak mungkin. Gitu. Sebentar. Taman Ini coba kanak-kanak di search di Google aja mungkin. Gimana Mas? Taman kanak-kanak daringnya gimana maksudnya? Apanya? Daringnya? Pak, saya boleh izin masuk lagi nggak, Pak? Ya, monggo Mbak. Ya kemarin itu waktu evaluasi sebelum ini kan kita kan ada meet juga. Kebetulan anak pendidik ini belum, yang Mas Trisna belum bisa hadir. Ini saya mau menyampaikan sedikit saran dari saya sama BPH sama koor kadisnya itu sempat berpikir begini. Kalau misalnya kita membuat website, sebenarnya awalnya saya sendiri pribadi itu kurang setuju karena pertama website itu kan hanya pengumpulan materi, sedangkan sekarang sudah ada Google Drive ya, itu mungkin lebih simpel daripada web. Itu pertama. Lalu poin yang kedua, saya lebih ingin inovasi belajar daring itu seperti yang Pak Trisna tadi katakan, ya itu yang kayak bikin video animasi kayak gitu. Itu kan karena itu lebih terpakai. Mungkin seperti contohnya kan daring gini kan mesti banyak yang tugas bikin video gitu kan. Kita harus menyampaikan materi di depan kamera, tapi kadang kita juga kelupaan nih gimana caranya nyampein materi tapi kita lupa. Nah itu nanti kan ada kayak aplikasi yang dimana dia bisa ngetik video tapi juga ada skripnya. Nah mungkin tutorial-tutorial seperti itu yang bisa membantu para siswa-siswa, dan itu lebih general gitu, nggak harus spesifik. Mengingat juga bahwasanya kita nggak bisa survei secara langsung. Di sana itu banyak anak TK atau banyak anak SMP atau bahkan anak SMA atau bahkan kuliah. Kita kan nggak bisa survei secara langsung. Tapi ketika kita bikin tutorial-tutorial yang emang general, insya Allah terpakai. Seperti itu juga membantu sekali untuk mungkin guru-guru yang kesulitan juga bagaimana cara membuat inovasi pembelajaran daring ini daripada ke website. Itu terlalu rumit. Saya tahu anak-anak pendidikan ini banyak dari teknik informatika, tapi saya juga nggak pingin kalau misalnya mereka keteteran gitu. Kemarin sudah pengen ngomong kayak gitu tapi belum tersampaikan. Mungkin dari saran dari saya seperti itu. Jika ada tambahan dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Izatun ya. Jadi artinya kegiatan ini kita melihatnya jangan dari sisi apa yang kita bisa buat, bukan, tapi apa yang bisa memberikan ya kita berikan manfaat ya, kontribusi kepada masyarakatnya. Contoh ya, kayak kita buat website ya, jujur memang sudah berapa puluh juta provider yang menyediakan file-file untuk pembelajaran SD, SMP cukup banyak, Mas. Nah, yang bisa memberikan pembeda adalah yaitu kita buatkan video animasinya. Ya memang harus belajar hal baru ya. Tapi sekarang perangkat-perangkat untuk pembuatan pelajaran daring itu sangat mudah. Saya sendiri sangat mudah. Contoh ya, buat PPT saja. PPT itu bisa dianimasikan. Kita bisa gerakkan untuk ada animatornya atau aktornya. Dan nanti secara tekstual bisa digerak-gerakkan, ada audionya, itu bisa itu contoh kecil aja. Atau bahkan beberapa website ya yang memang bisa menjadi content builder atau video builder ya, itu bisa semua. Bahkan aktornya sudah tersedia, suaranya, audionya tersedia. Bentuk-bentuk hewan atau animasi macam-macam lah, baik atau formula atau angka-angka matematik itu juga sudah banyak disediakan oleh provider di video builder. Itu cukup banyak. Jadi monggo jangan dibatasi untuk menyediakan website saja. Itu kan mudah, Mas. Artinya saya ya jadi sama ini kan misal pakai WordPress ya, pakai blog yang lain lah ya. Tinggal pasang-pasang ya
bagian front endnya di menu-menunya ditata, terus file-filenya ditempel, sudah selesai itu. Apakah mereka bisa paham? Kita nggak bisa ngukur. Karena mereka hanya baca. Nah, tapi kalau sebuah video animasi, saya yakin manfaatnya lebih banyak. Saran dari saya yang pertama, mungkin pertama, kalau di situ, cara pertama, monggo di search dulu TK, SD, SMP, SMA, tempat belajar ya, atau tempat les atau tempat TPQ yang ada di Keramat Inggil. Ya, itu dicatat dulu. Nomor 2, setelah ditemukan objek yang mau kita ajak, ya, spesifikan kegiatannya mau apa. Gitu. Oh, ternyata misal ditemui di situ guru TPQ. Kira-kira guru TPQ sekarang kesulitannya apa? Cara ngajarnya. Misalnya belum ada hadirnya kita, mereka nggak tahu aplikasi Zoom, nggak tahu aplikasi Google Meet. Dengan hadirnya sampean bisa diperbantukan. Oh, ini loh Bu, caranya kami ada Google Meet ini. Terbantukan mereka. Sudah dapat bantuan, dapat pahala gitu ya. Nomor 3, misal ditemui TK TK mungkin di guru-guru TK. Apakah guru-guru TK sekarang diadakan tatap muka? Belum bisa. Ya. Apakah beliau-beliaunya sudah menemukan solusi untuk mengadakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi seperti ini? Kalau misal belum, jadi peluang untuk sampean. Kita kenalkan aplikasi-aplikasi untuk bertemu daring. Ya. Lalu yang keempat, misal ketemu SD, SMP, itu paling banyak biasanya anak-anak kecil di situ. Bisa menemui dulu ya orang tuanya. Ya. Oh Bu, ini anaknya umur sekian. Ini kami tawarkan Bu, misal kami kira-kira mata pelajaran apa yang sulit selama sekolah itu Bu. Kami akan buatkan animasinya. Entah nanti apa pelajaran matematika atau apa itu. Oh iya. Ini mereka sudah senang sekali. Nah, tinggal nanti kita berikan aksesnya di mana untuk bisa belajar itu, entah dari YouTube, langsung kita unggah di YouTube. Mau di Instagram, dia tinggal follow Instagramnya KKN untuk di Keramat Inggil. Melalui apalagi TikTok atau apa yang lain ya, monggo gitu loh. Artinya tidak hanya benda mati berupa file ya, tapi berupa audio visual. Ya, seperti itu. Ya Mas ya. Mas apa tadi dulu? Mas Trisna Ramadan, jenenge Trisna Sisan. Ya, itu mungkin ya masukan dari saya ya. Gitu. Jadi monggo didetailkan lagi Mas kegiatannya ya. Ayo jangan inilah, maksudnya di breakdown lagi kira-kira yang mana sih kegiatannya benar yang ingin dibuat. Ya, gimana? Jadi lebih ke mendidik di bagaimana cara daringnya ke guru-guru dan murid gitu ya Pak? Iya, benar Mas. Kayak bikin tutorial, misal ada kayak program ini bisa dipakai buat ini lebih gampang gitu. Ya, jadi automate bisa. Tutorial penggunaannya gitu. Iya Mas, saya tahu pemikirannya sampean. Artinya orang-orang ilmu komputer itu biasanya memang bermain logika ya. Artinya enggak lihat langsung ke spesifik kegiatannya, enggak tahu. Ya jujur saya sendiri seperti itu kadang. Tapi selama jadi dosen, ini kan ranahnya sampean mahasiswa, saya dosen. Dosen pun ada kegiatan pengabdian masyarakat, Mas. Di mana titel-titel misal saya bisa ini, bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Itu saya buang semua. Saya coba meneletakkan diri saya ada di masyarakat dulu. Oh, masyarakat itu butuhnya ini. Oh, berarti saya harus mencari solusi yang dari pemanfaatan itu saya adopsi dari teknologi informasi. Bukan kita memberikan teknologi informasinya ke masyarakat, tapi kita mengadopsi teknologi itu untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi bukan kita yang menawarkan, Mas, bukan. Tapi kita yang memasuk dulu ke ranahnya mereka, ya. Baru, oh ini masalahnya. Baru kita cari pendekatannya di TI. Gitu, Mas. Ya. Ya, Pak. Baik. Terima kasih. Itu, Mas ya. Ya, semoga dapat pencerahan ya. Oke, itu ya, Mas.
Mas Bagus sudah untuk yang kelompok divisi inovasi pembelajaran daring ya. Monggo ya, monggo yang enggak tahu ada berapa divisi lagi. Ini 1, 2, 3, 4. Yang kelima edukasi vaksin. Ya, silakan. Iya, sebentar Pak, nunggu share screen. Nggih. Ini sampai Mbak Izatum ngomong betul, U-nya ada 3, L-nya ada 3 ini. Saking ini paling gemes ya. Ya ini mohon jadi koordinasinya ayo di apa ya, walaupun dari berbeda-beda prodi ya. Ini sebenarnya bukan ranah saya untuk bisa berbicara masalah kesulitan kelompok ya. Bukan tupoksi saya, tapi ya tupoksinya ketua ya. Tapi artinya ayo saya juga DPL-nya ingin membantu ya. Ingin menyukseskan kegiatan KKN ini. Saya enggak pilih-pilih kelompok Mbak ya Mas ya. Kelompok 76, 77, 78 ini anak-anak saya semua. Artinya ayo disukseskan ya kegiatan ini ya agar bisa memberikan yang manfaat untuk masyarakat. Artinya seperti itu ya. Oke, monggo disampaikan Mbak divisi relawan dan edukasi COVID-19. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Divisi Relawan dan Edukasi COVID-19 mau memaparkan program kerja divisi kita. Next. Yang pertama itu edukasi prokes melalui banner mengenai kesadaran vaksin dan menerapkan 5M. Yang kedua, edukasi dan sosialisasi melalui video mengenai COVID-19 dan cara mencuci tangan yang benar. Yang ketiga, bantuan sosial, Yang ketiga yaitu bantuan sosial melalui pembagian masker dan hand sanitizer pada warga setempat. Next. Untuk mekanisme program kerjanya, untuk edukasi yang pertama, edukasi melalui pemasangan banner ini diletakkan pada tempat-tempat yang strategis. Dalam hal ini, ada 2 titik penempatan banner, yaitu di Poskamling RT 8 RW 2 dan RT 11 RW 3. Banner ini dipasang mengenai kesadaran vaksin dan mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Kemudian yang kedua, edukasi dan sosialisasi melalui video yang diperagakan oleh mahasiswa mengenai tata cara mencuci tangan yang benar serta tips mengenai isolasi mandiri. Dan yang ketiga, pembagian hand sanitizer dan masker pada warga setempat yang berkolaborasi dengan TTG untuk hand sanitizer-nya. Next. Ini sebagai contoh isi banner nanti. Next. Selesai. Oke, terima kasih dari Divisi Relawan dan Edukasi. Seperti itu, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada masukan dari Bapak Trisna, kami persilahkan. Ya Mbak, programnya tadi ada 3 ya. Sebentar. Kalau untuk edukasi memang medianya bisa melalui poster. Memang lebih baik seperti itu karena kalau secara verbal itu banyak lupanya. Ya, jadi ini bisa buat poster, banner, leaflet atau apalah yang mungkin bisa disebarkan gitu ya atau dan jangan lupa Mbak untuk terkait dengan pemasangan banner ini harus izin dulu ya ke RT atau Karang Taruna lah mungkin di pihak setempat itu biar ada izin ya. Artinya menempelkan banner ini atas izin dan arahan dari pihak setempat gitu. Terus untuk edukasi pemasangan banner, edukasi bisa berupa video juga boleh ya. Cara isoman terutama ya memang itu kira-kira sumbernya dari mana Mbak ambil untuk
edukasi isoman mandiri itu? Karena harus harus dari sumber yang valid ya. Ya, sebenarnya sebelumnya itu kita punya rencana mau pakai nakes, tenaga nakes. Terus habis itu, tapi untuk itu kan agak sulit ya Pak. Terus kan waktunya juga menyesuaikan juga. Nanti kita bisa search di YouTube dulu untuk solusinya. Ya, ya mungkin bisa berkiblatnya ke ini Mbak. Coba lihat dari YouTube resminya rumah sakit gitu ya. Mungkin intinya itu valid gitu loh Mbak, sehingga tidak ada kekeliruan tata caranya karena itu terkait dengan isoman ya, nyawanya manusia. Jadi misal ada di situ rekomendasi obat, apakah rekomendasi obat tadi memang benar secara nasional itu digunakan? Karena kan ada beberapa itu obat-obat yang sekarang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh penderita COVID ya. Itu harus benar-benar dilihat dulu ya terkait dengan obat ya. Terus tata cara kan beda-beda penyerta pasien COVID yang bergejala ringan nanti seperti apa, yang bergejala sedang seperti apa, sama yang bergejala berat itu seperti apa ya. Terus selain isoman tadi apa lagi Mbak ya? Protokol kesehatan. Oh iya Pak, yang 5M. 5M ya? Oh, iya, ya. Oke. Iya, ya. Kalau dari judul sih edukasi relawan COVID ya. Ya itu sih Mbak, catatan saya terkait dengan itu ya, tips triknya, tips untuk isomannya ya, tips isomannya itu harus hati-hati, harus dari sumber yang terpercaya ya, jangan dari WordPress atau dari mana itu blog, jangan. Kalau bisa jadi ATM aja, amati tiru modifikasi. Jadi kalau ada video tutorial dari pihak lain, rumah sakit lain, bisa diperagakan oleh kelompok dari divisi ini, gitu loh. Nggak apa-apa. Terus untuk luarannya jangan lupa ya, kalau saya catat kok ada beberapa yang belum ya, artinya tidak semua divisi itu memberikan luaran gitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 divisi ya, benar ya? Atau ada satu lagi? Sama ada PDD Pak. Oh PDD, ya Mbak, ya itu Mbak ya. Nah, jadi dipastikan dulu nanti video karena ini terkait dengan COVID ya harus valid, harus benar. Ada tambahan lagi mungkin? Untuk luarannya kita dari divisi edukasi itu ada video itu tadi Pak, video yang kita buat itu. Ya enggak apa-apa, tapi yang luaran ini kan ada 2 lagi, modul sama artikel. Itu nanti siapa yang mengeluarkan atau yang mengerjakan? Masih belum ditentukan, Pak. Yaitu monggo ditentukan dulu ya. Jadi misalnya di sini ada ekonomi kreatif, edukasi relawan COVID, inovasi pembelajaran daring, dan TTG, dan ketahanan pangan. Jadi nanti ekonomi kreatif, ketahanan pangan boleh milih di antara 1-2, antara modul atau artikel. Ya, intinya ketahanan pangan 1, ekonomi kreatif 1. Lalu yang divisi lain, yang sisanya yang tambahan, relawan COVID, divisi inovasi pembelajaran daring, sama TTG, ya. Yang bukan TTG. Inovasi pembelajaran dan edukasi relawan COVID bisa juga di antara 2 itu, antara artikel atau artikel ilmiah atau modul. Ya. Jadi harus ada luaran tersebut. Itu Mbak ya. Mohon maaf Pak, saya mau tanya Pak. Iya, monggo. Berarti untuk luaran itu, luaran wajib itu 2, dan luaran penunjang juga dari 2 divisi juga. Kalau sama lihat slide saya bilangnya gini. Yang pertama, yang artikel, yang modul dulu ya. Yang modul dulu itu diambil dari tema wajib dan tema penunjang. Berarti kan ada 2 Mas. Ya.
Terus yang artikel itu juga seperti itu. Diambil dari tema wajib dan tema penunjang. Berarti ada 2 juga. Modulnya 2, artikelnya 2. Gitu ya. Ya, Pak, saya paham. Paham ya? Terima kasih, Pak. Ya. Termasuk TTG juga nanti ya. TTG kalau nggak salah juga 2, Mas. TTG itu ada 2. Kemarin kan saya catat ada 2 luaran itu TTG. Jadi coba dilihat lagi di PPT saya itu ada poinnya, ada 2 seperti itu. Jadi pokoknya ada tulisan tema wajib dan tema penunjang, berarti ada 2. Itu Mbak, ada pertanyaan lagi mungkin? Sudah? Kalau dari divisi relawan edukasi sudah, Pak. Sudah Mungkin ya? bisa dilanjutkan. Ya, Oke, terima kasih untuk divisi relawan COVID ya, edukasi relawan COVID. Dilanjut yang terakhir, yang mana itu? PDD ya? Iya Pak, PDD Pak. Ya, silakan. Skill ya Pak ya. Ya, monggo Mas. Bentar. Apa udah terlihat Pak? Sebentar. Masih proses, Mas. Sudah. Saya izin buka notepad ya Pak ya, soalnya untuk waktunya tadi buat PPT-nya nggak tahu soalnya kalau buat PPT. Ya, monggo. Sudah terlihat Pak ya? Untuk sudah notepad. Mas. Oh ya. Di PDD ini. Oh sebentar, notepadnya belum Mas. Oh notepadnya belum. Iya, itu mungkin belum full screen sampean, cuman PPT-nya aja. Apa sudah Pak? Belum Mas, belum. Belum ya. Oh bentar. Saya stop dulu, saya ganti yang di. Iya. Dipilih yang itu Mas, yang your entire screen. Iya, your entire screen itu. Sudah ya Pak ya? Sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Untuk kami dari divisi PDD, saya selaku anggota mewakili koor karena koornya lagi sakit COVID. Nah, COVID positif. Lalu untuk anggota kami, maaf belum dicantumin di sini Pak ya di tulisan. Untuk anggota kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama koornya sendiri adalah Mas Ronggo dari DKV. Lalu kedua adalah saya, Felix dari Arsitek. Lalu yang ketiga adalah Muhaki Fahmi dari Arsitek juga. Lalu yang terakhir adalah Virial, itu dari Agribisnis. Lalu untuk program-program yang sudah terlaksana, yang pertama ini membuat akun Medsos dan website UMKM. Lalu yang kedua sudah membuat logo dan udah diposting di Instagram. Lalu yang ketiga adalah udah membuat filosofi logo. Terus yang keempat udah mengupload feed Instagram anggota dan koornya per divisi. Lalu yang kelima adalah membuat template di setiap postingan. Terus ini untuk program-program yang sudah dan akan berlangsung berjalan secara terus untuk kedepannya. Yang pertama mengupload feed Instagram, baik apa kegiatan apapun, apa dibuat template dan diposting di Instagram atau mungkin di medsos lain. Lalu untuk kedua, postingan story IG di setiap adanya kegiatan. Lalu yang ketiga, memposting dan mengelola akun website UMKM yang tadi disebutkan, ekonomi kreatif, dan sebelumnya sudah jadi, tepatnya kemarin sudah jadi. Terus mungkin ada divisi lain yang ingin dibantu atau di backup untuk membuat website atau mungkin mengelolanya juga, silahkan bisa hubungi PC kami berempat atau mungkin di grup juga bisa di tag. Lalu untuk yang keempat, membuat live report yang setiap adanya kegiatan. Seperti yang sekarang ini udah ada di live report IG. Lalu rencana program ke depan, membuat teaser KKN selama kegiatan berlangsung. Ini mungkin akan diupload kalau enggak hari akhir KKN, kalau enggak survei terakhir waktu hari KKN. Survei terakhir KKN.
Dan yang kedua, yang terakhir ini dari kami ingin mengiklankan website UMKM, atau mungkin ada website lain yang tadi yang udah dibilang yang udah pada divisi lain, mungkin ada yang minta dibantu. Itu agar dapat terekspos sama terlihat dari orang lain yang mungkin tertarik dapat membeli produk UMKM dari masyarakat sekitar, atau mungkin yang telah disebutkan dari aircraft tadi. Dan bentar saya stop screen, mungkin saya bisa memberikan sedikit gambaran yang di feed Instagram, atau mungkin udah lihat semua ya, atau mungkin ada yang belum lihat ya. Saya share screen lagi untuk yang PPT-nya. Mohon maaf ya PPT-nya, soalnya kami nggak tahu soalnya kalau menyediakan PPT untuk presentasi. Iya, nggak apa-apa. Ini sekilas buat Instagramnya. Bisa dilihat di Instagramnya KKN77_Kramat Tinggil. Iya, sudah saya follow kok. Oh iya. Sekian dari kami kelompok PDD, divisi PDD. Terima kasih. Mungkin ada saran dan kritik yang bisa disampaikan? Terima kasih. Ya, Mas. Terima kasih, Mas Felix ya. Iya. Ya sudah. Kalau saya lihat di Instagram sudah mateng ya. Tinggal gini, Mas. Kalau bisa, mungkin bisa ada anggota divisi yang di PDD ini juga. Harapannya kalau semua dokumentasi kegiatan, misal dari video, foto dan sebagainya sudah baik ya, sudah diunggah di YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. Nanti kalau bisa coba dipelajari, Mas. Mungkin ada media media online ya, berita online yang bisa dihubungi dan free gitu ya. Artinya kegiatan kita ini bisa diberitakan ya, terutama di Kelurahan Kramat Inggil itu loh ya. Misal KKN UPNVJT gitu, menggandeng UMKM Kelurahan Kramat Inggil Gresik gitu. Nah, syukur-syukur kalau free ya. Semoga aja tidak berbayar, free. Tapi kalau media cetak memang pasti berbayar, Mas. Media cetak biasanya seperti itu. Gimana? Saya pernah waktu ini, jadinya rencana yang tadi yang yang pada poin kedua itu yang mengiklankan itu secara gratis, Pak. Kebetulan teman saya yang SMA itu ada, dan dia itu ngiklanin saya, jadinya saya buka jasa desain rumah atau bangunan gitu, diiklanin sama dia, udah setahun sampai sekarang masih ada di Google atau di website yang sama jasa desain rumah atau lain-lainnya gitu. Ya, itu berupa apa, Mas? Providernya berupa berita online atau apa ya? Online. Jadinya kalau kita misalnya klik di Google ya, misalnya kita klik kayak jasa desain rumah gitu. Nanti tapi beja-beji sih Pak, kadang keluar kadang enggak gitu. Jadinya kalau yang website yang berhubungan dengan kita atau mungkin gambar-gambar yang berhubungan dengan yang dicari itu mungkin bisa ketemu. Atau bisa di antara Google di waktu kita mau buka webnya itu, atau kadang bisa juga di bawahnya website gitu. Mungkin ada rekomendasi kan kadang-kadang iklan gitu. Iya, Mas. Itu kan yang iklan ya. Maksud saya yang berita online, Mas. Artinya seperti Tribun News atau Berita Bangsa atau apa ya satunya? Ini media online ya, media online maksud saya. Sebentar. Belum tahu Pak ya kalau itu bisa gratis atau enggak. Tapi mungkin coba saya cari tutorial di YouTube nanti bisa cara gratis. Biasanya ada sih Pak, kalau ngekrek gitu juga biasanya ada yang gratis kalau lihat di YouTube. Bangsaonline.com ini coba saya search. Ya kayak gini. Saya stop screen gitu kalau gitu Pak ya, biar Enggak, sudah di chat kok, sudah ada ya. Bangsaonline.com. Nah, itu monggo dilihat. Atau mungkin ada provider lain ya, berita-berita online yang bisa mendokumentasikan atau memberitakan kegiatannya sampean ini gitu. Ya, harapannya saya sampai ke situ ya harapannya. Tapi pasti target-target yang luaran wajib dulu lah yang mungkin bisa diselesaikan. Nanti tambahannya bisa melalui itu berita online ya. Kayak gitu. Ya Mas, cukup Mas ya. Pak mau tanya sebentar, iya. Kalau ini saya kan tadi udah saya buka webnya ini.
misalnya nanti kan saya cari di YouTube, misalnya kalau di gratisnya gagal atau mungkin gimana, nanti mungkin saya bisa hubungi ketua atau mungkin apa bapaknya ya, mungkin kalau misalnya kita tahu nominalnya untuk fee-nya. Oh gitu ya. Nanti Iya Mas, benar. Gitu Pak ya. Oh, baik Pak. Tapi sebisanya nanti gratis kalau ada daftar. Iya. Ya Mas, terima kasih Mas Felix ya. Saya izin stop screen ya Pak ya. Iya. Oke ya, berarti sudah ya 6 divisi, sudah presentasi semua. Ya secara keseluruhan ya dari 6 divisi ini ya ada beberapa yang sudah mateng ya. Konsepnya ada juga yang perlu perbaikan ya. Sesuai dengan saran yang saya berikan tadi, jadi mohon diperhatikan. Artinya kegiatan ini bukan untuk kita saja, tapi untuk masyarakat ya. Jadi kita menempatkan diri kita, memposisikan diri kita di masyarakat ya. Jadi bukan sebagai mahasiswa lagi, tapi oh ini peluangnya, ini problemnya. Berarti ini solusinya yang bisa saya berikan gitu. Ya. Seperti itu Mas Bagus ya tadi. Mas Bagus, ini sudah selesai semua 6 divisi. Monggo disempurnakan lagi konsepnya seperti apa. Dan jangan lupa ya untuk proposalnya bisa dikirimkan ke saya nanti ya. Dikirimkan ke saya terakhir kapan ya? Ini draft proposalnya sudah selesai belum semuanya? Atau sudah dibuat draftnya? Sudah dibuat Pak. Sudah dibuat ya? Oke ya, kalau bisa paling lambat Senin atau misal Minggu selesai, monggo dikirimkan ke saya karena perlu saya tanda tangani ya, karena harus dikirimkan ke emailnya LPPM kalau tidak salah itu. Sebentar, saya coba saya lihat. Iya, harus dikirimkan ke dimas@upunjatim.ac.id. Cuman harus sudah disetujui dulu oleh DPL-nya ya. Jadi saya lihat dulu, saya evaluasi dulu. Kalau sudah bagus, mateng, baru bisa saya kirim ke emailnya UPN. Gitu. Oke, terima kasih ya untuk semuanya. Monggo diperhatikan lagi tadi saran-saran dari saya dan saran-saran mungkin dari teman-temannya tadi. Kalau sudah selesai ya mateng proposalnya, monggo dikirimkan ke saya. Dan jangan lupa PPT ya, PPT-nya dikirimkan juga ke saya. Ya, PPT-nya tadi disempurnakan lagi ya. Hari ini saya tunggu malam, monggo nanti dikoordinir ke Mas Bagus atau Mas Adriansyah, dikirimkan ke saya semuanya ya, 6 divisi tadi. Tapi versi yang finalnya ya, versi yang sudah matang. Itu saja ya yang mungkin bisa saya sampaikan, saya berikan saran tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjut ya. Sekian, saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama.